Aku pacaran sama beberapa om-om, aku karaokean sama beberapa om-om, sampai aku tidur sama om-om pun ada. Mamaku bukan anak baik-baik. Dia tuh kerjanya di dunia malam. Mama kandungku hamilnya itu sama salah satu tamunya. Papamu nih yang mana jadinya? Nggak tahu. Talitha Curtis baru-baru ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Artis berusia 22 tahun ini yang pernah membintangi puluhan judul FTV secara belak-belakan bicara soal kehidupan pribadinya hingga ibu kandungnya. Diketahui Talitha Curtis memang kini tengah menjadi perbincangan hangat karena hidupnya yang berubah drastis. Sempat dikenal sebagai ratunya FTV, kini Talitha tinggal di kontrakan kecil dan berjualan risol. Lewat YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang telah diunggah, Talitha buka-bukaan soal ibu kandungnya. Ternyata ibu yang selama ini membesarkannya dan berkonflik dengannya, yaitu ibu angkatnya. Talitha tidak pernah mengenal ibu kandungnya karena ibu kandungnya sudah meninggal saat dia masih kecil. Talitha mengetahui fakta ini saat masih di sekolah dasar. Ya guys, gue bakal ngerangkumin podcast terbarunya Bang Denny Sumargo ya. Dan menurut gue podcast ini masuk ke dalam kategori podcast paling menyedihkan versi on the spot. Jadi si Talitha Curtis yang dulu artis FTV nih sekarang jualan risol dan rice box. Dan nama IG jualannya adalah mau jajan 99 ya. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa inbox. Itu kalau kalian mau beli risol atau rice box. Tapi kalau kalian mau beli bakwan, sono pergi ke Uni Bakwan ya. Dan sekarang ini nih si Talitha ini tinggal di kontrakan kecil. Kalau tinggal di kenangan masa lalu bersama mantan itu mah lu ya. Jadi si Talitha ini tuh nggak tahu kenapa orang tuanya tuh bercerai dan ninggalin dia begitu aja saat usia dia itu 6 tahun. Sampai akhirnya dia tuh diadopsi sama ibu angkatnya ya. Tapi bukannya jadi lebih happy atau terurus, kehidupan si Talitha ini jadi makin gak karu-karuan. Karena mereka ini yang ngebiayain itu ya si Talitha gitu loh. Jadi Talitha yang kerja buat ibu angkatnya. Nah, sampailah pada satu titik saat si Talitha ini mulai dewasa ya, mereka ini tuh bangkrut sampai harus jual rumah, jual mobil gitu kan. Udah nggak pegang uang, akhirnya si Talitha itu casting ke sana, casting ke sini dan akhirnya menekuni dunia entertainment gitu loh. Dan pada waktu itu iklan pertama dia itu iklan bank. Kalau yang ini namanya Curhat Bang. Dan Talitha ini juga ikut sinetron GGS ya guys ya, Ganteng-Ganteng Serigala. Tapi sayangnya setelah selesai dia syuting GGS atau Ganteng-Ganteng Serigala, dia itu nggak dapat panggilan apa-apa lagi, nggak dapat panggilan syuting, nggak dapat panggilan presenter atau apapun itulah. Dia tuh nggak dapat panggilan apa-apa lagi gitu. Paling cuma panggilan dari tetangganya kalau nggak sengaja dia lewat aja kayak Talitha, Talitha gitu. Nah, karena dia udah nggak dapet panggilan lagi, otomatis ekonomi mereka down dong, dan mereka akhirnya berpindah ke kos-kosan. Dan saking nggak megang duitnya ya, mereka tuh sampai nggak bisa makan, nggak bisa bayar listrik, nunggak kos-kosan 6 bulan ya, sampai listrik mereka tuh pernah mati selama seminggu, dan itu pintu dibiarkan terbuka supaya angin bisa keluar masuk karena mereka ini kepanasan gitu, jadi miris banget. Dan kalau mereka mau makan pun mereka harus merogoh-rogoh saku celana dulu, barangkali mereka nemu duit gitu kan. Dan kalau memang ketemu, mereka tuh bakal beli keripik singkong dan minta nasi ke pemilik kos-kosan gitu. Jadi makan nasi sama keripik singkong. Bukan ku suka singkong, kau suka keju, bukan itu mah lagu ya. Jadi untungnya di sini ya pemilik kos-kosannya si Talitha sama ibu angkatnya itu ternyata baik ya, mau bantu gitu. Bahkan nunggak pun nggak kena marah. Sampai akhirnya ada satu momen ya, di satu malam Talitha ini benar-benar berdoa sama Tuhan, minta diberi petunjuk atau jawaban atas apa yang udah dia lalui selama ini. Dan ternyata keesokan harinya langsung dikasih jawaban tuh sama Tuhan. Terus gitu, langsung dapat panggilan FTV. Dan setelah itu job dia tuh rame gitu loh. Makanya mereka akhirnya bisa berpindah dari kos-kosan ke kontrakan. Gak cuma itu aja, ibu angkatnya si Talitha ini tuh strict banget. Jadi mereka ini sering berantem ya, karena ibunya terlalu strict parent gitu. Kayak misalnya pernah tuh Talitha bantu ngendorsin usaha temennya secara free, ibunya marah-marah karena gak mau rugi. Terus pernah juga tuh mereka itu debat besar gitu ya,
Sampai akhirnya si Talitha tuh depression, terus dia tuh ngambil stop kontak kabel tuh, terus dililit ke lehernya dan mau bun-bun gitu loh, saking depressionnya gitu. Untungnya waktu itu ada omnya, jadi ditolongin dan si Talitha selamat gitu. Akhirnya setelah pertengkaran itu Talitha mengurung diri di kamar sampai emosi dia reda gitu ya. Dan setelah emosinya reda, dia pikir dia mau ngobrol sama ibunya gitu kan, ibarat mau baikan. Ternyata dia ditinggalkan begitu saja gitu loh, tanpa uang sepeser pun. Jadi kayak bener-bener si Talitha ini kondisinya miris banget. Gak cuma itu aja, ternyata si Talitha ini adalah anak dari salah satu tamu ibunya guys. Jadi kalian bisa bayangkan kan kerjaan ibunya tuh apa. Tapi kalau kayak gini gue jadi takut nih nerima tamu sekarang nih. Mending kagak usah ada yang namu di rumah gue, nanti takutnya gue hamidun ya. Terus gak cuma itu aja, ternyata dia tuh setelah lulus SD dia gak sekolah SMP ya. Jadi dia ambil paket ya, jadi ambil paket sekolah. Ngerti kagak sih netizen? Bukan permisi paket terus lu ke depan ambil paket, begitu, bukan begitu. Ini paket sekolah gitu. Ya udah itu aja sih rangkumannya. Jadi kayak miris banget ya Talitha menjalani hidup seperti ini, tapi dia tetap kuat dan tegar. Talitha, lu keren banget sih. Fakta baru juga ditemukan oleh Talitha, di mana dia menemukan sebuah akte. Dia juga baru tahu kalau ternyata dia ini anak ketiga dan tidak tahu siapa ayah kandungnya sampai sekarang. Fakta mengejutkan lainnya dari artis sinetron kelahiran 2022 ini, dia bilang kalau ibu kandungnya bekerja di dunia malam. Lalu mamanya hamil dengan salah satu tamu dan Talitha sempat ingin digugurkan saat masih berada di dalam kandungan. Hingga mama angkat Talitha ternyata sudah mengurus Talitha sejak masih dalam kandungan. Mama kandungnya hal ini karena salah satu orang tua angkatnya tidak bisa punya anak. Kalian udah ada yang lihat belum ya cerita terbaru dari Talitha Curtis di podcastnya Bang Denny Sumargo beberapa jam yang lalu? Menurut gue ya ini tuh bener-bener plot twist banget. Gue tuh selama nonton banyak ngehela nafas, ternyata kejadian kayak gini tuh beneran terjadi ya. Tapi di satu sisi gue tuh jadi bingung siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Gue pun sebenarnya nggak begitu ngikutin ya kasusnya si Talitha Curtis ini, cuman sering lewat aja di sosial media gue belakangan ini. Jadi katanya dia ini dulu terkenal sebagai artis RTV dan katanya dia ini dieksploitasi sama ibunya sendiri dari kecil untuk kerja sampai pada akhirnya ada satu momen mereka berdua ini ribut hebat. Ibunya itu pergi dari rumah ninggalin dia dan sampai pada akhirnya si Talitha ini jobless dan terakhir sampai jualan risol di pinggir jalan dan tinggal di kontrakan yang kurang layak gitu ya. Nah di podcastnya Bang Denny Sumargo beberapa waktu yang lalu, kemarin itu Talitha mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan bahwa ternyata si Talitha Curtis ini dibuang sama ibu kandungnya sendiri sejak lahir. Diketahui bahwa katanya nih ya ibu kandung si Talitha ini adalah seorang wanita pekerja malam ya, sampai pada akhirnya hamil oleh salah satu tamunya sendiri. Ada satu sahabat dari ibunya si Talitha ini yang merekomendasikan bayi Talitha ini ke ibu angkatnya yang sekarang ini. Sampai pada akhirnya si Talitha ini diadopsi. Kabarnya ibu kandung Talitha ini sudah meninggal dunia dan si Talitha ini sebenarnya sudah tahu kejadian ini tuh sejak kelas 4 SD. Dan sampai saat ini Talitha tidak pernah tahu juga keberadaan makam ibunya itu ada di mana dan tidak pernah dikasih tahu katanya makamnya itu ada di mana. Begitulah kira-kira rangkuman cerita yang terjadi di podcastnya Bang Densu kemarin. Tapi entah kenapa nih ya, walaupun gue tuh kaget dan juga respect banget ya sama Mbak Talitha ini, tegar dan juga strong banget. Cuman tetap kita tuh harus melihat cuman kan sejauh ini kita ngeliatnya cuma dari satu sisi aja gitu ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Gue sih berharap bisa ada tanggapan ya dari ibu angkatnya si Talitha ini supaya clear aja gitu masalahnya. So menurut kalian gimana nih? Kira-kira kalau di situasinya udah kayak begini siap?